Tenaga medis saat ini memang masih dapat sorotan publik, terkait pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir untuk antisipasinya dengan terlihatnya vaksinasi yang masih terus dilakukan di berbagai daerah. Dengan ini tenaga medis sangat berperan penting dalam melakukan tindakan medis baik dari tingkat puskesmas maupun rumah sakit. Namun di tengah sibuknya pemerintah untuk mengantisipasi ataupun memutus mata rantai COVID-19 bersama pekerja kesehatan sangat disayangkan RSUD Sukadana malah ada beberapa pegawai yang diduga tidak pernah masuk kerja. Namun pegawai tersebut masih tetap menerima tunjangan kinerja, Tukin. Saat awak media mencoba mengkonfirmasi Dr. Wayan Widayana selaku Direktur RSUD Sukadana Lampung Timur terkait pegawai yang diduga tidak pernah masuk kerja namun tetap menerima tunjangan kerja, Tukin, melalui Kepala Tata Usaha RSUD Sukadana. Sugito menampik hal tersebut menurutnya semua pegawai aktif bekerja dan tidak pernah bolos. Kalau setahu kami kelima orang itu masih tetap aktif. Itu semua berdasarkan hasil laporan yang kami terima dari staf kami, ujarnya. Selain itu Sugito juga memaparkan terkait penerima tunjangan kerja, Tukin. Untuk penerima Tukin saat ini 162 tenaga PNS dan 11 tenaga CPNS, ucapnya. Sunarso Ketua DPD NGO Lantai yang ikut menyambangi RSUD Sukadana melihat kejanggalan dari keterangan Sugito dan menganggap apa yang disampaikan Sugito hanya untuk menutupi penyimpangan yang dilakukan pihak rumah sakit terkait Tukin. Informasi yang kami terima valid dan absensi sudah kami cocokkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit nomor 800-01. 707. 033 SK, 2021 tentang daftar penerima penghasilan bagi PNS di lingkungan Rumah Sakit Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Dan kami pun sudah konfirmasi beberapa pegawai terkait tidak masuknya beberapa dokter dan pegawai di rumah sakit. Justru mereka merasa heran, kok bisa mereka tetap mendapatkan Tukin? Jelas indikasi main mata dalam keputusan Direktur RSUD Sukadana begitu ketara, ujarnya. Ada 3 unsur penilaian agar pegawai dapat menerima tunjangan kinerja yaitu berdasarkan absensi elektronik atau kehadiran, kinerja atau capaian kerja, dan disiplin. Nilai dan kelas suatu jabatan diperoleh atau ditetapkan melalui proses yang disebut evaluasi jabatan yang akan digunakan dalam pemberian tunjangan, tambahnya. Jadi kalau seorang PNS tidak pernah masuk alias mangkir tapi masih diberi tunjangan kinerja itu jelas melanggar aturan dan bisa jadi berakibat kerugian uang negara, pungkasnya. Andre dan Johari Lantai News TV melaporkan. 62 itu sampai ke Pak Herman, ya, Pak Herman. Kemudian ada satu lembar lagi, bulan Desember 2021 dari Dr. Lia Petna, Dr. Ninda, Firdahayu, Intan sampai dengan Saudara Desi Astuti, 11 orang. Kalau misalnya orang itu sudah nggak kerja lagi gitu, itu namanya otomatis masih ada nggak di absensi gitu? Maksudnya nggak kerja? Dia udah bukan pegawai lagi di sini. Ya kalau udah bukan pegawai lagi ya nggak masuk. Jumlah 168 orang. Ya. Ya. Kemudian jumlah pegawai kami yang terdaftar ada 173. Jadi ada beberapa yang tidak dapat cuti. Bukan Pak, yang kami temukan itu di daftar absensinya kan itu 162. Absensinya 162. Absensinya 162, sedangkan penerima Tukinnya sendiri Jadi 162 itu sama dengan Pak Herman. Kemudian ada absen lagi untuk pegawai PPNS yang baru ada 11 orang. CPNS yang baru. Yang baru ada berapa Pak? 11. Ada absensi ini. Jadi si penerima Tukin sendiri berapa? 173. 173. Itu bulan berapa itu Pak penambahan itu? Desember yang baru itu? Desember. Oh, CPNS maksudnya bulan apa? Oh, CPNS dari bulan 4 kalau nggak salah. Bulan 4. 4 bulan sudah. Ini yang kebayar 98. Ada yang beberapa nggak dapat Tukin Pak. Kenapa itu? Ya, karena absennya kinerjanya. Gitu. Malah kita sebaliknya, ada informasi itu nggak pernah masuk malah dapat Tukin. Nah, Tukin itu kan Iya, Pak. tunjangan kinerja, itu jadi masalah gitu kan. Itu pakai kami sini. Iya. Jadi dari 5 orang Ada, ini ada yang lembar yang satunya itu mungkin nggak kelapor ke Bapak.
lembar yang Yang CPNS itu. ada Pak, ada. Oh ada ya kalau itu ya. Udah 170-an ya kan. Jadi Pak, untuk apa nama 5 orang nama ini Pak, si Dr. Hendri Anton, Budi Darsono, Desma Damayanti, Wayan Pancayasa, Reni Aryani, ini kan juga kami Pak, ini nggak aktif Pak, artinya jarang masuk Pak. 1 bulan itu. Dari narasumber kita Pak. Dan bisa pernah masuk. Nggak pernah masuk Pak. Nggak pernah masuk. Itu Kok bisa itu dapat bagaimana itu? Monggo Pak Sugito, tanggapannya. Izin ya Pak Direktur. Ya. Jadi begini Mas, sesuai dengan tadi sampaikan aturan kita yang berlaku, bahwa kami kan tugas kami adalah mereka sesuai dengan aturan yang ada aja, yaitu dari absen yang bersangkutan memang ada absennya sesuai dengan jadwal beliau. Artinya begini, kalau dokter spesialis saat ini kan kita memang jadwalnya dan yang bersangkutan memang ada absennya sesuai dengan jadwal beliau. Artinya begini, kalau dokter spesialis saat ini kan kita memang jadwalnya, contoh kalau dokter bedah kan hanya hari Kamis, dari Selasa dan Kamis, ya berarti kan seminggu hanya 2 hari. Nah, itu yang kita jadwalkan. Nah, di absen itu memang ada menurut laporan rekam dari staf saya yang ditugaskan itu, kemudian dari kinerjanya juga ada dari atasan langsungnya. Ya tentunya kami tidak bisa untuk itu, tidak kita usulkan ke dinas kesehatan kan, karena ya atasan langsungnya melegalkan bahwa memang beliau melaksanakan pekerjaan. Dan mungkin juga khususan mereka yang di fungsional, kalau atasannya memberikan itu berarti memang ada buktinya. Apakah dia melaksanakan tindakan di malam hari, operasi, visite, kan itu kan sebagai bukti atasan langsung untuk oh ternyata beliau melaksanakan pekerjaan sebagai dokter spesialis. Siapa Pak atasannya? Ya kasihnya, dikasih yang mednya. Tapi di absensinya sendiri juga nggak ada Pak. Ada ya, ada. Jadi menurut Bapak untuk 5 orang ini aktif dan masuk ya Pak? Ya, kalau saya ini kan sekali lagi Mas ya, sekali lagi tugas saya adalah bicara data Mas, apa yang ada. Sementara untuk fungsi pengawasan langsung manajemen personalnya itu kan di lapangan, itu ada kasih dan ada kabitnya. Nah, kemudian kinerja itu kan dibuat secara online, artinya by program lah. Setelah yang bersangkutan mengisi, ini loh yang saya kerjakan, kemudian akan divalidasi oleh atasan langsung, keluarlah itu nilai kinerja dia sesuai dengan bobotnya. Itu kan semua di situ ada. Dan untuk saya kurang paham itu bobotnya berapa, misalkan dokter ini targetnya berapa segala macam, kan saya nggak paham juga Mas. Yang paham adalah atasan langsungnya. Berdasarkan 2 data itu ada ya Pak Direktur ya, buat kita ya berarti memang datanya ada gitu loh. Jadi Pak, mohon penjelasannya lagi Pak, untuk si penerima tukin sendiri Pak, berapa orang Pak? Nah, Total penerima tukin 168. 168. Dan itu yang masuk dalam absensi, ada absensi yang kami Terverifikasi. ya itu kan 162 ya Pak ya. 172 ini. Itu termasuk dari PNS baru Pak. PNS dan CPNS. PNS dan CPNS. 100. Jadi yang mungkin yang Bapak masuk ya, mungkin yang Iya. masuk ke jenengan itu adalah 162 itu sampai ke Pak Herman. Ya. Ke Pak Herman. Kemudian ada 1 lembar